semua bukti-bukti yang diajukan, termasuk fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup meyakinkan perihal dalil dimaksud. Oleh karena itu, dalil aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil-dalil lainnya, tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah dinilai oleh Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan di Kabupaten Nganjuk. Bahwa terakhir, pemohon mendalilkan perihal ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa dimaksud dan menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan dakwa tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 12.186 suara atau setara dengan 1,91% dari maksimal 0,5% atau lebih dari 3.183 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara 223. Putusan nomor 223 garing PHPU Wako garis datar 23 2003 garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 diajukan oleh Rohama Ben dan Sinta Wahyuni Khairuddin, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Zainuddin Paru dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Benyamin Devni dan Pilar Saga Ihsan, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Toto Prasetyanto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalil pokok permohonan sesuai dengan jumlah pokok permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca serta saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
Berkenaan dengan dalil pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan benar telah menerima dan memeriksa 2 laporan secara terpisah dari pemohon masing-masing dengan nomor register 006 dan seterusnya tahun 2024 berkenaan dengan kegiatan memancing bersama, serta nomor register nomor 007 dan seterusnya 2024 berkenaan dengan keterlibatan kader Posyandu dalam acara kampanye. Setelah melakukan klarifikasi dan kajian, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 2 huruf F dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur negara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan tanda kutip tangsel terang dan sudah dianggap telah diucapkan setelah mahkamah mencermati dalil aku beserta bukti pemohon, telah ternyata pemohon tidak menguraikan dengan rinci perihal lokasi titik penerangan yang dimaksud serta pengaruhnya terhadap hasil suara. Dengan demikian mahkamah berpendapat dalil pemohon menyatakan adanya pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan tangsel terang adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih pasangan calon nomor urut 1 dalam kurung dukungan dengan 1 jari dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut mahkamah tidak terdapat penjelasan dan bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh penggunaan simbol tersebut terhadap perolehan suara pihak terkait. Dengan demikian mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih pasangan calon nomor urut 1 atau dukungan dengan 1 jari adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 berupa kampanye di masa tenang, berdasarkan keterangan termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, benar terdapat laporan nomor register 002 dan seterusnya 2024 kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait kampanye di media sosial Instagram dan WhatsApp milik calon wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1. Namun setelah pembahasan oleh Sentra Gakumdu Kota Tangerang Selatan dan klarifikasi terhadap terlapor serta saksi disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Dengan demikian mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 berupa kampanye di masa tenang adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat dalam menguji permohonan perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2024. Oleh karena itu, mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa perolehan suara pemohon adalah 2.112.740 suara dan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 354.27 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara permohon dan pihak terkait adalah setara 24,9% atau lebih dari 2.834 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan seterusnya dianggap perlu diucapkan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.42 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu Akmarina Rasika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara 249. Putusan nomor 249 PHPU Gub 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang diajukan oleh Hajatina Nur Alam dan Laode Moh Ihsan Taufik Ridwan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 nomor urut 4. Memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zulfa dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon Andi Sumangeruka dan Hugua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Donald Faris dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon. Berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024, mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, penarikan yang dilakukan oleh Laode Moh Ihsan Taufik Ridwan tidak dapat dibenarkan dan mahkamah menyatakan menolak penarikan dimaksud. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon karena pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 UU 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen formulir model B pencalonan parpol KWK Inkasu Partai Hanura sebagai salah satu pengusung pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam panggilan video yang dilakukan antara termohon dengan Waode Nurhayati yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemantau pemilihan serta disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube termohon, Waode Nurhayati mengakui bahwa tanda tangan yang ada dalam formulir model B pencalonan parpol KWK adalah tanda tangannya. Merujuk pada rangkaian fakta hukum di atas, dalil pemohon akuo yang dibuktikan dengan akta keterangan saksi affidavit Waode Nurhayati menjadi tidak relevan karena rangkaian fakta dan peristiwa di atas telah menunjukkan bahwa termohon telah melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan form dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pemohon terkait pasangan calon nomor urut 2 terlibat dalam pelanggaran administratif, pemanfaatan sumber daya pemerintahan, dan money politik secara terstruktur, sistematis, dan masif di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan menurut Mahkamah setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan pemohon berupa akta keterangan saksi afidavit yang pada pokoknya menerangkan adanya money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, yaitu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan bahwa keterangan saksi afidavit secara keseluruhan telah menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu pula dengan bukti-bukti lain yang diajukan pemohon berupa foto dan video dapat dinilai terlalu sumir untuk membenarkan adanya dugaan praktik politik uang dimaksud. Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah terkait terjadinya pelanggaran berupa money politik yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga kemudian dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 466.810 suara, setara dengan 31,55%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon perihal keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:50 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rahmadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 122. Putusan nomor 122 PHPU BUP 2023/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2024 yang diajukan oleh Matius Strevi Wasim Manjeku, Dr. Abdul Aziz Hakim, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2024 nomor 3 memberi kuasa kepada Abdullah Adam dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, memberi kuasa kepada Afif Rosadiansah dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua, nama Dr. Pit Hin Babua, Dr. Kasman Ahmad
pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati wakil bupati Halmahera Utara tahun 2004 nomor urut 4 dan memberi kuasa kepada Muhammad Satu Pali dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ihwal pengajuan pemohon dan pengajuan perbaikan permohonan pemohon sebagai berikut 3.1 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena pemohon sama sekali tidak mengajukan berkas perbaikan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 2 PMK 3 2024, maka perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Januari 2005 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pada tanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi termohon dan eksepsi terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan pemohon sebagai berikut. 38.1 sampai dengan 38.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas menurut Mahkamah, pengajuan permohonan pemohon tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang MK dan pasal 81 huruf C PMK 3 2020. Dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun permohonan tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.54 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 218. Putusan nomor 218 PHPU Wako 23/2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024 diajukan oleh Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi Uskara, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Donald Faris dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memberi kuasa kepada Alim dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Munafri Arifuddin Esa dan Aja Aliyah Mustika Ilham, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Hanasiruddin Pasigai dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, eksepsi berkenaan dan kewenangan Mahkamah dan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan berhukum. Oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dari pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kota Makassar dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, termohon dan jajarannya menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara membuat pemilih harus memilih di TPS yang jauh dari kediamannya dan menempatkan pemilih yang berada dalam satu kediaman pada TPS yang berbeda, serta menahan dan tidak mendistribusikan sebagian formulir C6
terhadap hal dimaksud penyusun daftar pemilih didasarkan pada PKPU 7/2024 serta keputusan KPU 799/2024. Penyusun daftar pemilih juga telah melalui serangkaian tahapan yaitu penerimaan DP4, sinkronisasi oleh KPU, dan terakhir pemetaan oleh kabupaten, kota, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pendistribusian formulir C pemberitahuan merupakan hal yang teknis dan berdasarkan fakta di persidangan. Presentase pendistribusian formulir C pemberitahuan di Kota Makassar adalah 81% atau sebanyak 844.597. Dengan pendistribusian untuk daerah terluar dari Kota Makassar yaitu daerah Pulau Sangkarang dilakukan pada tanggal 21 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menilai memang terdapat formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi atau dengan kata lain terdapat pemilih yang tidak memperoleh formulir C pemberitahuan dan seterusnya dianggap diucapkan. Apalagi dalam kaitannya dengan dalil dalam permohonan, pemohon tidak menguraikan dan atau membuktikan lebih lanjut bahwa semua pemilih yang tidak memperoleh formulir C pemberitahuan memang tidak hadir di TPS dengan alasan yang tidak mengetahui adanya pemungutan suara atau tidak mengetahui haknya sebagai pemilih. Berkaitan dengan dalil pemohon tersebut juga tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Makassar dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT terhadap dalil pemohon aku ternyata tidak ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa pemilih harus memberikan tanda tangan yang sama atau identik dengan antara KTP dan DHPT. Fakta yang ada adalah bahwa pemilih dapat memberikan tanda tangan paraf maupun coretan lain di DHPT. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penumpukan jumlah pemilih pada pukul 10 WITA sehingga menyebabkan tidak semua pemilih hadir pada TPS berkesempatan untuk menandatangani DHPT dan ada pemilih yang hanya memberikan paraf. Bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemilih yang hanya berisi paraf dan tidak identik dengan tanda tangan di KTP, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemalsuan tanda tangan dan atau kecurangan dalam proses pemilihan. Kecuali terdapat bukti yang nyata bahwa pemilih hadir dan mencoblos namun tidak menandatangani daftar hadir adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam daftar hadir. Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Video-video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan dan akan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan. Oleh karena itu terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan adalah 40,7%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan berhukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat konsultasi hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Sabana Yulistia Putri sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan dengan pengucapan beberapa putusan sekaligus karena mempunyai keterkaitan dengan sikap mahkamah yang sama. Ini hanya cara membacanya saja, tapi secara faktual putusan dibuat terpisah masing-masing nomor. Putusan nomor 01 garis miring BHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 14 garis miring BHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 34 garis miring BHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 36 garis miring BHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 42 garis miring BHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 49 garis miring BHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025.
nomor 78 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan nomor 97 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara 1 nomor 01 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Murung Raya tahun 2024. Pemohon Nur Yakin dan Doni, kuasa hukum pemohon Fidelis Harefa dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Murung Raya, kuasa hukum termohon Ivan Yuda Oktara dan kawan-kawan. Pihak terkait Helios dan Rahmanto Muhyiddin, kuasa hukum pihak terkait Muhammad Rujito dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Murung Raya. 2. Nomor 14 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Ogan Komiring Ulu tahun 2024. Pemohon Yudi Purna Nugraha dan Yeni Elita, kuasa hukum pemohon Arif Awlan dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Ogan Komiring Ulu, kuasa hukum termohon Irfan Yuda Oktara dan kawan-kawan. Pihak terkait Teddy Meliwansah dan Marcito Bahri, kuasa hukum pihak terkait Novriansah dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Ogan Komiring Ulu. 3 nomor 34 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024. Pemohon Kelmi Amri dan Asparaini, kuasa hukum pemohon Eva Nora dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Rokan Hulu, kuasa hukum termohon Iman Munandar Batuara dan kawan-kawan. Pihak terkait Anton dan Saparudin Poti, kuasa hukum pihak terkait Heru Widodo dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. 4 nomor 36 PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Pemohon Hamsuwardi dan Kusnadi Datuk Rajo Batuah, kuasa hukum pemohon Marta Dinata dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Pasaman Barat, kuasa hukum termohon Dendi Julhairil Pinsa dan kawan-kawan. Pihak terkait Julianto dan HM Irfan, kuasa hukum pihak terkait Mehbob dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. 5 nomor 42 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota Ternate tahun 2024. Pemohon Muhammad Sahril Abdul Rajak dan Makmur Gamngulu, kuasa hukum pemohon Padli Estuanani dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Ternate, kuasa hukum termohon Suryantara dan kawan-kawan. Pihak terkait Muhammad Tauhid Sulaiman dan Nasri Abu Bakar, kuasa hukum pihak terkait Atang Irawan dan kawan-kawan. Kemudian Bawaslu Kota Ternate. 6 nomor 49 garis miring PHPU garis titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024. Pemohon Sudiro dan Raup, kuasa hukum pemohon Munandar dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Konawe Utara, kuasa hukum termohon Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak terkait Iqbar dan Abu Haira, kuasa hukum pihak terkait Muhammad Iqbal dan kawan-kawan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. 7 nomor 78 PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Buton tahun 2024. Pemohon Samsraswati dan Rasid Mangura, kuasa hukum pemohon Billy Latuamuri dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Buton, kuasa hukum termohon Yopta Eka Saputra dan kawan-kawan. Pihak terkait Alvin Akawijaya Putra dan Saripudin Saapa, kuasa hukum pihak terkait Reginaldo Sultan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Buton.
8. Nomor 97 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum wali kota Kota Kendari tahun 2024. Pemohon Abdul Rasak dan Abdal, kuasa hukum pemohon Retno dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Kendari, kuasa hukum termohon Muhammad Sadam Sapa dan kawan-kawan. Pihak terkait Siska Karina Imran dan Sudirman, kuasa hukum pihak terkait Muhammad Iqbal dan kawan-kawan. Kemudian Bawaslu Kota Kendari. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, para pemohon di atas dalam permohonan-permohonannya mengajukan eksepsi, oleh karena itu Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon perkara nomor 01 garis miring PHPU titik BUB 23 Romawi garis miring 2025, nomor 14 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 34 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 36 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 42 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 49 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 78 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 97 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tersebut adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian eksepsi termohon dan atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tersebut di atas kabur dan karenanya eksepsi lain jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Amar putusan diulang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan. 2, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon perkara nomor 01 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 14 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 34 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 36 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 42 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 49 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 78 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 97 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20:11 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu, Indah Karmadania, Helmi Kasim, Mary Christian Putri, Erlina Maria Christine Sinaga, Rio Tri Juli Putranto, dan Anantia Ayu Devitasari sebagai panitia pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 164. Putusan nomor 164 PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 yang diajukan oleh Erlin Hardi ST dan Albert Katyadi SH yang memberi kuasa kepada Profesor Denny Indrayana dan kawan-kawan, selanjutnya disebut pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang selanjutnya diberi kuasa kepada Hifzil Alim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. H. Muhammad Wiyanto SP dan Dodo yang memberi kuasa kepada Dr. Hamebob SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan mengenai penetapan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantagai yang dianggap melanggar prinsip-prinsip pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis, sehingga perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 harus dinihilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata dalil dan bukti yang diajukan pemohon tidak menyebut secara jelas pelanggaran dan atau kesalahan apa yang dilakukan oleh termohon, sehingga paslon nomor 1 harus dinihilkan. Pemohon memang menyebut nama kecamatan, tetapi tidak menyebut secara pasti tempat atau lokus secara rinci dan pasti di TPS mana dan desa apa. Terlebih lagi berdasarkan keterangan Bawaslu Kapuas terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat yang diduga berasal dari praktik money politik. Terhadap dalil tersebut, termohon menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, kalau betul telah terjadi praktik politik uang, saksi pemohon yang berada di TPS tersebut menyatakan keberatan terhadap nama-nama yang diduga menerima politik uang tersebut. Begitu juga menurut pihak terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Terlebih lagi menurut Bawaslu Kapuas, memang terdapat 2 laporan terkait dengan dugaan politik uang. Namun kedua laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dengan demikian Mahkamah tidak cukup meyakini terhadap dalil permohonan akuo. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai. Setelah Mahkamah mencermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, serta jawaban, keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kapuas dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemungutan dan penghitungan suara juga telah berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Juga tidak ada rekomendasi dari Panwas TPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terlebih lagi menurut keterangan Bawaslu Kapuas, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa pemilihan terhadap dalil akuo. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih, telah ternyata data tersebut merupakan data tentang sisa undangan C. Pemberitahuan KWK Kapko Pemilu Kada Kapuas sebenarnya telah didistribusikan namun dikembalikan kepada PPS karena tidak diterima pemilih dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, serta tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang yang terpercaya yang dapat dititipkan. Terlebih lagi berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kapuas yang menyatakan bahwa terhadap dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon diduga berpihak dan secara sepihak memenangkan paslon 1 melalui penetapan paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas 2024-2009 telah ternyata pada tanggal 5 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 di hari yang sama, termohon langsung menyadari kekeliruan terhadap keluarnya keputusan KPU Kabupaten Kapuas nomor 1748 tahun 2024 tentang penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih Kabupaten Kapuas tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Selanjutnya termohon menindaklanjuti pada hari tersebut 6 Desember 2000 dengan mengeluarkan surat penarikan terhadap keputusan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu terkait kejadian di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat sudah ditindaklanjuti oleh termohon dengan melaksanakan pemungutan suara ulang. Fakta tersebut juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kapuas bahwa terhadap dalil pemohon yang menduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih seperti di sejumlah TPS telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam daftar hadir pemilih dengan C hasil. Telah ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon kurang cukup meyakinkan Mahkamah. Terlebih lagi terhadap dalil akuo, Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilu kada Kapuas yang memengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan pemohon telah dibantah oleh termohon dan pihak terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil akuo setelah Mahkamah mencermati pemohon dalam permohonannya tidak cukup menunjukkan bukti-bukti serta tidak secara pasti dan jelas menyebutkan TPS-TPS mana saja yang pemohon kehilangan suara atau terjadinya penambahan suara untuk pihak terkait secara rinci yang bisa meyakinkan Mahkamah.
Jikalaupun yang didalilkan pemohon akuo benar terjadi, hal tersebut telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kapuas tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak 604 suara atau ekuivalen dengan 3,13%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.24 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Abdul Gopar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 166. Putusan nomor 166 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 yang diajukan oleh Sanidin SAG dan Siono SOS, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur, memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Halikinor dan Irawati, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Donald Faris dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon berupa adanya pelanggaran prosedur pemilihan, pemohon menyatakan termohon telah melaksanakan pemusnahan sebanyak
103 surat suara sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata pemohon tidak memberikan uraian dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon dimaksud. Di samping itu, telah ternyata data penggunaan surat suara antara termohon dan Bawaslu telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu dalil permohonan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan surat suara tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon berupa permasalahan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan fakta hukum, menurut Mahkamah tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara yang dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Oleh karenanya dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon adanya dugaan penggunaan program pemerintah daerah Kota Waringin Timur untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur telah melakukan kajian dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalil penggunaan program pemerintah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 tidak beralasan menurut hukum. Bahwa menurut pemohon terdapat pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak DAD untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menilai bahwa berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait dalil pemohon telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur telah melakukan tindak lanjut pelanggaran didukung oleh bukti sah yang relevan, termasuk kajian, pemberitahuan status, dan surat penerusan laporan. Oleh karenanya dalil pemohon berkaitan dengan pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD Dewan Adat Dayak DAD untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dugaan politik uang dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa, tindakan tersebut termasuk pembagian uang melalui struktur pemerintahan 1 hari sebelum pencoblosan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menilai terhadap dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 8.432 suara atau 4,2%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.31 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devita Sari sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan pengucapan beberapa putusan. Silakan, Yang Mulia. Putusan nomor 33 PHPU BUP 23 Romawi 2025 nomor 41 PHPU Wako
23 Romawi 2025, nomor 52 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 57 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 58 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 59 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 64 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 71 PHPU WAKO 23 Romawi 2025, nomor 80 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 94 PHPU BUP 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara 1. Nomor 33 PHPU BUP 23 Romawi 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2024. Pemohon Ari Wibowo dan Aswar Sasali Tanjung dengan kuasa hukum Agus Sah Ramadhani Damanik dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan kuasa hukum Asman Syagian dan kawan-kawan. Pihak terkait Ferry Sahputra Simatupang dan Sahdian Purbasiboro dengan kuasa hukum Adi Mansar dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 2. Nomor 41 PHPU WAKO 23 Romawi 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024. Pemohon Muhammad Rum dan Mutmainnah dengan kuasa hukum Arifuddin dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Bima, kuasa hukum Ahmad dan kawan-kawan. Pihak terkait Rahman dan Ferry Sofian dengan kuasa hukum Sutrisno SH dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Bima. 3. Nomor 52 PHPU BUP 23 Romawi 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2024. Pemohon Rusyan Ja'far dan Muhtar Sumalia dengan kuasa hukum Nasrullah dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan kuasa hukum Hendra Kasim dan kawan-kawan. Pihak terkait Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Musin dengan kuasa hukum pihak terkait AH Wakil Kamal dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. 4. Nomor 57 PHPU BUP 23 Romawi 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Melawi tahun 2024. Pemohon Kluisen dan Iib Usfayadi dengan kuasa hukum Sucipto Ombo dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Melawi dengan kuasa hukum Hifdil Alim dan kawan-kawan. Pihak terkait Dadi Sunaria, Usfa Yursa dan Malin dengan kuasa hukum Gloria Sanen dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Melawi. 5. Nomor 58 PHPU BUP 23 Romawi 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2024. Pemohon Bahrain Kasuba dan Umar Alihi Sulaiman dengan kuasa hukum Bambang Joy Sangaji dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan kuasa hukum Hendra Kasim dan kawan-kawan. Pihak terkait Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muhsin dengan kuasa hukum AH Wakil Kamal dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Nomor 59 PHPU BUP 23 Romawi 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2024. Pemohon Hendri Sahputra Daulay dan Elia Rosa Siregar dengan kuasa hukum Halomoan Panjaitan dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Labuhan Batu dengan kuasa hukum Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak terkait Maya Hasmita dan Jamri dengan kuasa hukum Ahmad Ansari Siregar dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu. 7.
Nomor 64 PHPU BUP 23 Romawi 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2024, pemohon Saifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahasim dengan kuasa hukum Ervandi dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Banjar dengan kuasa hukum Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak terkait Saidi Mansur dan Said Idrus dengan kuasa hukum Yusuf Ramadan dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Banjar. 8. Nomor 71 PHPU Wako 23 Romawi 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh tahun 2024, pemohon Ahmad Supir dan Ferry Satria dengan kuasa hukum Kurniadi Aris dan kawan-kawan, termohon KPU Kota Sungai Penuh dengan kuasa hukum Hifdil Alim dan kawan-kawan. Pihak terkait Alvin dan Ashar Hamzah dengan kuasa hukum Aditya Diar dan kawan-kawan, Bawaslu Kota Sungai Penuh. 9. Nomor 80 PHPU BUP 23 Romawi 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2024, pemohon Aliadi dan Laode Rusyamin dengan kuasa hukum Dian Fariska dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Buton Selatan dengan kuasa hukum Unoto Dwi Yulianto SHMH dan kawan-kawan. Pihak terkait Muhammad Adios dan Laode Risawal dengan kuasa hukum Laode Zulfikar Nur dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. 10. Nomor 94 PHPU BUP 23 Romawi 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024, pemohon Pol Taksitorus dan Anugrah Puriam Naiborhu dengan kuasa hukum Marutut Huta Julu dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Toba dengan kuasa hukum Nelson Simanjuta dan kawan-kawan. Pihak terkait Effendi Sintong Panangyang Napitupulu dan Audi Murphy Sitorus dengan kuasa hukum Atang Irawan dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Toba. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kedudukan hukum dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan substansi permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon nomor 33 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 41 PHPU Wako 23 Romawi 2025, nomor 52 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 57 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 58 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 59 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 64 PHPU BUP 23 Romawi 2025, nomor 71 PHPU Wako 23 Romawi 2025, nomor 80 PHPU BUP 23 Romawi 2025, dan nomor 94 PHPU BUP 23 Romawi 2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tersebut adalah tidak jelas, kabur, atau obskur. Dengan demikian, eksepsi yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas, kabur, obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan garis miring tenggang waktu pengajuan permohonan. 2 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon nomor 33 garis miring PHPU _BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 41 garis miring PHPU WAKO garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 52 garis miring PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 57 garis miring PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 58 garis miring PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 59 garis miring PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 64 garis miring PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 71 garis miring PHPU WAKO garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 80 garis miring PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 94 garis miring PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 25 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20:43 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Mokhtar Hadi Saputra, Jepri Purkononta Tarigan, Mardian Wibowo, Ahmad Dodi Haryadi, Oliviana Agustin, Vinda Wijayanti, Bisyariati dan Andriani Wahyuning Tias Nopitasari sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 257. Putusan nomor 257 garing PHPU GUP garis datar 23 angka Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang melalui perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 diajukan oleh Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Donald Faris dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memberi kuasa kepada Hifzdil Alim dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Azwar dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 2, duduk perkara dan seterusnya telah diucapkan. 3, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi bahwa pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif meliputi angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan adanya jumlah suara tidak sah di Kota Makassar dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan jumlah 2 kali lebih banyak
30.374 dibandingkan jumlah surat suara tidak sah dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 14.603 suara. Menurut pemohon, jumlah surat suara tidak sah seharusnya lebih banyak terjadi pada pemilihan wali kota Makassar yang diikuti 4 pasangan calon dibandingkan dengan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil pemohon mengenai anomali jumlah suara tidak sah di Kota Makassar antara surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, Mahkamah melakukan pencermatan terhadap dalil pemohon. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak. Menurut Mahkamah, anomali jumlah suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana ataupun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah suara tidak sah untuk 2 pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama harus terlebih dahulu dibuktikan dan dijelaskan penyebabnya. Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif, berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa pemohon tidak menguraikan dan atau membuktikan lebih lanjut dalilnya, maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat ASN yang secara terstruktur, sistematis dan masif dimobilisasi dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 2 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Pemohon mendalilkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 25 November 2024 dan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanda kutip salam 2 jari pada 13 Oktober 2024. Pemohon melaporkan kepada Bawaslu dugaan pelanggaran netralitas ASN yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. Huruf A sampai dengan E dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon, demikian Mahkamah berpendapat rekaman video PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang dimaksudkan pemohon karenanya durasinya terlalu singkat dan tidak dapat menunjukkan konteks pernyataan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya pernyataan dukungan PJ Gubernur kepada pasangan calon nomor urut 2. Adapun terkait rekaman video salam 2 jari pada kegiatan olahraga yang menurut pemohon adalah kegiatan ASN Dinas Kesehatan, video bukti P8, menurut Mahkamah seandainya benar merupakan pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon, hal demikian merupakan pelanggaran etik atau disiplin ASN, bahkan bisa saja masuk kategori pelanggaran pemilu. Namun pemohon tetap harus membuktikan lebih lanjut korelasinya dengan perolehan suara yang menjadi fokus utama permohonan ini. Demikian pula dengan dalil mengenai perekaman iKTP bagi siswa-siswi dan warga binaan pemasyarakatan serta dalil pengesahan ASN untuk mengikuti kegiatan jalan santai serentak. Menurut Mahkamah hal demikian tidak terbukti sebagai upaya untuk memenangkan salah satu calon pasangan calon. Memang benar bahwa perekaman iKTP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensukseskan pilkada dan hal demikian bukan satu pelanggaran namun justru kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk memfasilitasi warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih terutama dari sisi usia. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertanian bernama Andi Amran Sulaiman sebagai kakak dari calon gubernur Sulawesi Selatan, nomor urut 2 bernama Andi Sudirman Sulaiman telah menggunakan kebijakan Kementerian Pertanian sebagai instrumen memenangkan adiknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon tersebut berdasarkan keterangan dan alat bukti para pihak, Mahkamah menilai memang benar terdapat pemberian bantuan alat-alat pertanian oleh Menteri Pertanian dan atau Kementerian Pertanian. Akan tetapi, pihak terkait telah menerangkan bahwa pemberian bantuan demikian diberikan secara nasional dan tidak hanya untuk petani di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, video bukti PT 13, bukti PT 14 dan bukti PT 14.1. Yang hal demikian tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi pemberian bantuan alat pertanian tersebut dengan upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Berkenaan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan menemukan pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga terjadi berpotensi memunculkan daftar pemilih dalam tanda kutip siluman di banyak TPS Kota Makassar pada tanggal 27 November 2024. Dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir dan teridentifikasi dari dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini memang terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi oleh pemilih dan ada pula yang diisi oleh KPPS. Adanya daftar hadir yang tidak diisi demikian menurut Mahkamah merupakan pelanggaran administrasi, namun ternyata hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya yang kemudian dinyatakan oleh Bawaslu sebagai bukan pelanggaran pemilu. Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir memilih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan atau kecurangan dalam proses pencoblosan, kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos namun tidak menandatangani daftar hadir adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum dalam daftar pemilih. Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan pemohon quote non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh pada peringkat pemohon dan pihak terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan termohon di Kota Makassar tidak mendistribusikan sebanyak 40% formulir model C6 kepada pemilih, baik secara sengaja maupun dengan cara tidak mencantumkan alamat jelas pemilih dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah memeriksa dalil-dalil alat bukti yang diajukan oleh pemohon serta jawaban atau keterangan dan atau alat bukti termohon, pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah menilai memang terdapat formulir model C pemberitahuan yang tidak didistribusikan, atau dengan kata lain terdapat pemilih yang tidak memperoleh formulir model C pemberitahuan, akan tetapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan suara tidak terdistribusinya formulir model C pemberitahuan tidak selalu berakibat terhalangnya hak memilih. Hal demikian karena secara prosedural pemilih yang tidak mempunyai formulir model C pemberitahuan tetap dapat mengikuti pemungutan suara atau pencoblosan hanya dengan menunjukkan KTP pemilih bersangkutan. Apalagi dalam kaitannya dengan dalil-dalil dalam permohonan, pemohon tidak menguraikan dan atau membuktikan lebih lanjut bahwa semua pemilih yang tidak memperoleh formulir model C pemberitahuan memang tidak hadir di TPS dengan alasan tidak mengetahui adanya pemungutan suara atau tidak mengetahui haknya sebagai pemilih. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih, terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon aku, Mahkamah akan mempertimbangkan hal sebagai berikut: angka 1 dan angka 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi kejadian khusus atau dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 1.414.226 suara setara 34,68% atau lebih dari 46.143 suara. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa permohonan memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20:57 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 265. Putusan nomor 265 PHPU GUP garis datar 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 yang diajukan oleh Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, pasangan calon dengan nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Roni B. Talapesi, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, memberikan kuasa kepada Joshua Victor dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Kofifa Indar Parawangsa dan Emil Elestianto Dardak, pasangan calon nomor urut 2, memberikan kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan 1 sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perihal dalil pemohon terjadi manipulasi persentase perolehan suara paslon nomor urut 2 dalam Sirekap yang stabil pada angka 58,54% dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai hal demikian bukan tidak mungkin terjadi, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data, karena selain Sirekap berbasis pada data real yang disampaikan dari masing-masing TPS. Selain itu data yang ada pada Sirekap justru disesuaikan dari data perhitungan atau rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jikapun terdapat anomali ataupun kendala teknis pada Sirekap, namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang, maka tidak terbukti pula manipulasi Sirekap yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal telah terjadi manipulasi formulir model C hasil KWK Gubernur dengan cara A. menghapus perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3, B. mengirimkan dokumen C hasil KWK Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi pemohon bertanda tangan, sehingga
tidak dapat disimpulkan bahwa formulir model C hasil KWK Gubernur yang dibetulkan dengan tip X merupakan hasil manipulasi perolehan suara, apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu. Oleh karena bukti-bukti pemohon memperlihatkan saksi pemohon bertanda tangan pada sebagian besar formulir model C hasil KWK Gubernur yang dianggap versi susulan dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait dengan formulir model C hasil KWK Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andaipun formulir model C hasil KWK Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi kuat non, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan pemohon tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90% sampai 100% dari DPT. Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilbub atau Pilwako. Perolehan suara pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 sampai 0 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat meskipun dari bukti-bukti yang pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara yang sangat rendah di beberapa TPS, namun pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Hal demikian menyebabkan pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah dalil akuo benar terjadi, dan jikapun terjadi, kuat non tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi mencapai 1.204.610 suara atau setara dengan 5,5%. Dan suara tidak sah Pilbub lebih besar dari Pilbub, Pilwako, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah. Apakah surat suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan pasal 35 PKPU 17/2024, ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah. Dengan demikian menurut pemohon tidak terdapat dalil pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara pemohon. Terlebih jumlah suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pandangan demikian menurut Mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon. Dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima bansos untuk memilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 5.449.070 suara atau setara dengan 26,3% atau lebih dari 103.663 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian,
eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat penuntutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:07 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya perkara nomor 176. Putusan nomor 176/PHPU.BUP strip datar 23 Romawi /2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 yang diajukan oleh Julius Maulana ST dan Dr. H. Budiarto SE, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 nomor urut 1 yang memberi kuasa kepada Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang memberi kuasa kepada Hepriyadi SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Bursa Sarnubi dan H. Widyaningsi SHMH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 nomor 2, yang memberi kuasa kepada Dudi Agung Trisna SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi, berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berupa kesalahan administrasi, kesalahan yang berakibat pidana pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berupa adanya keberatan dari saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo telah
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. 3. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon tentang adanya penyampaian laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan pemohon berupa surat nomor 017 dan seterusnya bertanggal 3 Desember 2024 perihal pengajuan usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dari permohonan dimaksud. Terlebih dalam persidangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat telah memberikan penegasan mengenai sifat surat Bawaslu dimaksud sebagai surat biasa dan bukan merupakan surat rekomendasi. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahannya ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesar 30.508 suara atau ekuivalen dengan 12,11%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.8 dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alibah Raham Mawati sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian para pihak, selanjutnya akan ada beberapa pengumuman atau penjelasan dari majelis hakim supaya dicermati. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Dari 46 yang dipanggil untuk sesi malam ini pada hari Selasa 4 Februari 2025, ada 7 nomor yang belum diucapkan baik ketetapan ataupun putusan. Nomor-nomor yang belum diucapkan itu artinya akan masuk ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Nomor-nomor dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Nomor 43 PHPU Bupati 2025, perselisihan pemilihan umum Bupati Pasaman Barat. Nomor 43 2025. 2. Nomor 68 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Bengkulu Selatan. Nomor 68. 3. Nomor 24
tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati 4 Lawang. Nomor 24 Bupati 4 Lawang. 4. Nomor 171 tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Banggai. Nomor 171 Bupati Banggai. Nomor 5. Nomor perkara 173 tahun 2025 perselisihan hasil Bupati Bungo. Bupati Bungo nomor 173. Nomor 6, perkara nomor 70 tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Serang. Perkara nomor 70 tahun 2025, Bupati Serang. Terakhir, nomor 75 tahun Serang, Banten. Serang. Nah, itu yang benarnya. Ini agak susah nih orang Solok menyebut S dengan E itu. 7. Nomor 75 PHPU Bupati 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Parigi Mutong. Nomor 75 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Parigi Mutong. Jadi hari ini totalnya sudah ada 20 nomor yang maju ke pembuktian lanjutan. Bagi perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya atau persidangan lanjutan, dapat mengajukan saksi atau ahli, karena ini semuanya bupati, maksimal adalah 4 orang untuk sekaligus persidangan. Jadi tidak berbeda hari dan itu harus dihadirkan sekaligus. Terserah mau 4-4-nya saksi, mau 4-4-nya ahli, tergantung kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, daftar saksi dan CV singkatnya, serta daftar ahli dan CV-nya, beserta pokok-pokok keterangan saksi, sudah harus disampaikan ke mahkamah, termasuk keterangan ahli, paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan. Jadi paling lambat 1 hari kerja sudah harus diterima mahkamah, kalau lewat dari itu tidak akan diterima. Mahkamah akan menjadwalkan sidang pemeriksaan lanjutan pada tanggal 7 sampai 17 Februari 2025, nanti akan diberitahu jadwal khusus masing-masing nomor itu, menunggu panggilan resmi dari mahkamah yang akan disampaikan oleh kepanitraan. Penambahan alat bukti dan inzage serta surat-surat lainnya tidak dapat dilakukan lagi setelah selesainya sidang pembuktian lanjutan. Jadi kalau mau menambahkan, mau inzage itu sebelum sidang atau berakhirnya jadwal pembuktian lanjutan. Nah, itu beberapa pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Demikian pengucapan ketetapan dan putusan pada sesi malam ini. Kemudian untuk salinan ketetapan dan putusan akan dikirim ke alamat email masing-masing pihak oleh kepanitraan kami. Setelah putusan ini ditutup, setelah pengucapan putusan ini ditutup, ataukah selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengucapan putusan ini. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pengucapan putusan dan ketetapan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2024 hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat malam. Bukan fakta hukum.
adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan 1 sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perihal dalil pemohon terjadi manipulasi persentase perolehan suara paslon nomor urut 2 dalam Sirekap yang stabil pada angka 58,54% dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai hal demikian bukan tidak mungkin terjadi, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data, karena selain Sirekap berbasis pada data real yang disampaikan dari masing-masing TPS. Selain itu, data yang ada pada Sirekap justru disesuaikan dari data perhitungan atau rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jikapun terdapat anomali ataupun kendala teknis pada Sirekap, namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang, maka tidak terbukti pula manipulasi Sirekap yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal telah terjadi manipulasi formulir model C hasil KWK Gubernur dengan cara A. menghapus perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3, B. mengirimkan dokumen C hasil KWK Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi pemohon bertanda tangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa formulir model C hasil KWK Gubernur yang dibetulkan dengan tip X merupakan hasil manipulasi perolehan suara, apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu. Oleh karena bukti-bukti pemohon memperlihatkan saksi pemohon bertanda tangan pada sebagian besar formulir model C hasil KWK Gubernur yang dianggap versi susulan, dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait dengan formulir model C hasil KWK Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andaipun formulir model C hasil KWK Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi kuat non, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan pemohon tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90% sampai 100% dari DPT. Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilbub atau Pilwako. Perolehan suara pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 sampai 0 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat meskipun dari bukti-bukti yang pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara yang sangat rendah di beberapa TPS, namun pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Hal demikian menyebabkan pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah dalil akuo benar terjadi, dan jikapun terjadi kuat non tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi mencapai 1.204.610 suara atau setara dengan 5,5%, dan suara tidak sah Pilbub lebih besar dari Pilbub, Pilwako dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah. Apakah surat suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 PKPU 17 2024
ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah. Dengan demikian menurut pemohon tidak terdapat dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara pemohon. Terlebih jumlah suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pandangan demikian menurut mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon. Dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima bansos untuk memilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 5.449.070 suara atau setara dengan 26,3% atau lebih dari 103.663 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat penuntutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:07 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya perkara nomor 176. Putusan nomor 176/PHPU.BUP strip datar 23 Romawi garing 2025. Berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 yang diajukan oleh Julius Maulana ST dan Dr. H. Budiarto SE, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 nomor urut 1, yang memberi kuasa kepada Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang memberi kuasa kepada Hepriyadi SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, Bursa Sarnubi dan H. Widyaningsi SHMH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 nomor 2, yang memberi kuasa kepada Dudi Agung Trisna SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait.
Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi, berkenan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berupa kesalahan administrasi, kesalahan yang berakibat pidana pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berupa adanya keberatan dari saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK, mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. 3. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon tentang adanya penyampaian laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan pemohon berupa surat nomor 017 dan seterusnya bertanggal 3 Desember 2024 perihal pengajuan usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dari permohonan dimaksud. Terlebih dalam persidangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat telah memberikan penegasan mengenai sifat surat Bawaslu dimaksud sebagai surat biasa dan bukan merupakan surat rekomendasi. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahannya ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesar 30.508 suara atau ekuivalen dengan 12,11%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.8 dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alibah Raham Mawati sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian para pihak, selanjutnya akan ada beberapa pengumuman atau penjelasan dari majelis hakim supaya dicermati. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Dari 46 yang dipanggil untuk sesi malam ini pada hari Selasa 4 Februari 2025, ada 7 nomor yang belum diucapkan baik ketetapan ataupun putusan. Nomor-nomor yang belum diucapkan itu artinya akan masuk ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Nomor-nomor dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Nomor 43 PHPU Bupati 2025, perselisihan pemilihan umum Bupati Pasaman Barat. Nomor 43 2025. 2. Nomor 68 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Bengkulu Selatan. Nomor 68. 3. Nomor 24 tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati 4 Lawang. Nomor 24 Bupati 4 Lawang. 4. Nomor 171 tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Banggai. Nomor 171 Bupati Banggai. Nomor 5, nomor perkara 173 tahun 2025, perselisihan hasil Bupati Bungo. Bupati Bungo nomor 173. Nomor 6, perkara nomor 70 tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Serang. Perkara nomor 70 tahun 2025, Bupati Serang. Terakhir, nomor 75 tahun Serang, Banten. Serang. Nah, itu yang benarnya. Ini agak susah nih orang Solok menyebut S dengan E itu. 7, nomor 75 PHPU Bupati 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Parigi Mutong. Nomor 75 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Parigi Mutong. Jadi hari ini totalnya sudah ada 20 nomor yang maju ke pembuktian lanjutan. Bagi perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya atau persidangan lanjutan, dapat mengajukan saksi atau ahli, karena ini semuanya bupati, maksimal adalah 4 orang untuk sekaligus persidangan. Jadi tidak berbeda hari dan itu harus dihadirkan sekaligus. Terserah mau 4-4-nya saksi, mau 4-4-nya ahli, tergantung kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, daftar saksi dan CV singkatnya, serta daftar ahli dan CV-nya, beserta pokok-pokok keterangan saksi sudah harus disampaikan ke mahkamah, termasuk keterangan ahli, paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan. Jadi paling lambat 1 hari kerja sudah harus diterima mahkamah, kalau lewat dari itu tidak akan diterima.
Mahkamah akan menjadwalkan sidang pemeriksaan lanjutan pada tanggal 7 sampai 17 Februari 2025. Nanti akan diberitahu jadwal khusus masing-masing nomor itu, menunggu panggilan resmi dari mahkamah yang akan disampaikan oleh kepanitraan. Penambahan alat bukti dan inzage serta surat-surat lainnya tidak dapat dilakukan lagi setelah selesainya sidang pembuktian lanjutan. Jadi kalau mau menambahkan, mau inzage itu sebelum sidang atau berakhirnya jadwal pembuktian lanjutan. Nah, itu beberapa pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Demikian pengucapan ketetapan dan putusan pada sesi malam ini. Kemudian untuk salinan ketetapan dan putusan akan dikirim ke alamat email masing-masing pihak oleh kepanitraan kami. Setelah putusan ini ditutup, setelah pengucapan putusan ini ditutup, ataukah selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengucapan putusan ini. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin Bukan fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa dimaksud dan menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan dakwa tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 12.186 suara atau setara dengan 1,91% dari maksimal 0,5% atau lebih dari 3.183 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat penuntutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara 223. Putusan nomor 223 garing PHPU Wako garis datar 23 2003 garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 diajukan oleh Rohama Ben dan Sinta Wahyuni Khairuddin, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Zainuddin Paru dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Benyamin Devni dan Pilar Saga Ihsan, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 nomor urut 1,